Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Kali ini kita masih membahas mengenai turunan atau diferensial, yakni rumus kedua. Kalau kemarin kan pembahasannya rumus pertama. Sekarang kita masuk pada pembahasan rumus kedua, yakni turunan pertama, hx sama dengan fx dikali gx. Rumus yang digunakan itu adalah untuk mencari turunan hasil kali fungsi-fungsi fx dikali g aksen x ditambah ini rumus yang digunakan. Cuma untuk lebih memudahkan, ada juga rumus yang biasa digunakan, dan ini yang biasanya sering digunakan. Fx sama dengan u aksen x dikali vx ditambah u x kemudian dikali v aksen x. Ini rumus yang kita gunakan untuk mengetahui turunan hasil kali fungsi-fungsi. Kita langsung masuk contoh. Carilah turunan pertama sebagai berikut. Fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 1 kemudian dikali 7x pangkat 3 ditambah x. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini, tapi dengan menggunakan rumus seperti ini penyelesaiannya. Ini ada dua persamaan. Saya anggap di sini ini adalah u, kemudian ini adalah v. Jadi saya tulis di sini u sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 1. Jadi u aksennya bagaimana? Seperti kemarin pembahasannya, ini pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya, berarti 2 dikali 4 8x. Kemudian pangkat dikurangi 1, 2 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Jadi kita tidak perlu tulis. Kemudian turunan dari 1, ingat kemarin kalau konstanta berarti dia menjadi 0. Jadi 0 juga tidak usah ditulis. Nah, sekarang kita ambil v. V sama dengan 7x pangkat 3 ditambah x. Maka turunannya pangkat dikalikan dengan koefisiennya 3 kali 7 21x, 3 dikurang 1 2. Ingat, pangkat selalu dikurangi 1 jika kita menyelesaikan soal turunan. Ditambah turunan dari x adalah 1. Nah, sekarang kita masuk dengan menggunakan rumus ini. Saya tulis ulang rumusnya. Fx sama dengan aksen x kemudian dikali vx ditambah u aksen x dikali v aksen x.
Nah, U aksen itu adalah 8. Berarti 8x, enggak pakai kurung ya. Kemudian dikalikan. Ini 21. V ya, V. 7x pangkat 3 ditambah x. V-nya yang ini tadi yang kita lihat. Nah, berarti ini 7x pangkat 3 ditambah x, kemudian ditambah U-nya berapa? 4x pangkat 2 dikurang 1, 4x pangkat 2 dikurang 1. Nah, kemudian V aksennya adalah 21x pangkat 2 ditambah 1. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini 8x dikali 7x pangkat 3 berapa? 8 kali 7, kita tulis langsung ya. Kita tulis tadi berapa nih? 56 ya. 56x pangkat 4. Kemudian 8 dikali x, 8x pangkat 3. Nah, terus kita kalikan. Yuk, ini enggak usah dulu dikali, ini langsung. Kemudian ini kita kali seperti ini. Ini dikali ini, 4x pangkat 2 dikali 21x pangkat 2 berarti 84 ya. 84x pangkat 4, 84x pangkat 4. Kenapa x pangkat 2 dikali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 4? Kemudian 4x, kemudian ini kita kalikan lagi ke sini ya. Oke. 4x pangkat 2 dikali 1, 4x pangkat 2. Kemudian minus 1 dikali 2x pangkat 2, minus 21x pangkat 2. Kemudian minus 1 ini dikali ini, maksudnya tadi. Kemudian yang ini dikalikan ini. Berarti minus 1 dikali 1 berarti minus 1. Nah, sekarang kita lihat yang sama-sama pangkatnya kita jumlahkan, karena ini kan ada penjumlahan nih. Yang sama-sama pangkatnya 56x pangkat 4 dengan 84x pangkat 4 berarti hasilnya 140. Saya tulis di mana? Di sini saja ya. 140x pangkat 4. Kemudian ini sorry ya. Ini tadi 8x dikali x, 8x pangkat 2, bukan pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat 8x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 ini sama dengan 12x pangkat 2. 12x pangkat 2 dikurang 21x pangkat 2 sama dengan minus 9. Minus 9x pangkat 2. Betul ya? Kemudian ini tetap minus 1, kan tidak ada samanya dengan yang di sini. Berarti kita tulis minus 1.
Nah, ini hasilnya. Mudah-mudahan dimengerti dari contoh pertama. Saya masuk ke contoh kedua. Saya tulis di sini saja. Ini contoh kedua. Contoh kedua itu saya ambil contoh x pangkat 2 fx fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x, kemudian x pangkat 3 ditambah 2. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita umpamakan ini adalah U, ini adalah V. Nah, berarti U-nya sama dengan X pangkat 2 dikurang X. Terus U aksen sama dengan 2 dikali X, 2X. Kemudian 2 dikurang 1, 1. Kita tidak usah tulis kalau 1 pangkatnya. Turunan dari X adalah 1. Sekarang kita ambil V. V sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Berarti V aksen sama dengan 3 dikali X, 3X. 3 dikurang 1, 2. Turunan dari konstanta 0, tidak usah ditulis. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya seperti tadi. Rumusnya seperti ini, kan? Berarti aksen X dikali Vx, kemudian ditambah U X dikali V aksen X. Nah, ini sama dengan U aksennya 2X dikurang 1, 2X dikurang 1. Kemudian Vx nya adalah X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 2. Kemudian ditambah, ini kan ditambah nih, ditambah U nya, ini kita masukkan ke U lagi, U nya X pangkat 2, X pangkat 2 dikurang X. Kemudian rumusnya dikali F aksen X, V aksen X, ini V aksen, dikali 3X pangkat 2. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing. 2X dikali X pangkat 3 adalah 2X pangkat 4. Kemudian 2X dikali, sini ya, 2X dikali 2 adalah 4X. Minus 1 dikali X3 minus X3. Minus 1 dikali 2, 2. Minus nih, sorry. Minus 2, ini minus. Kemudian kita lanjut. X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2. Kalau tadi saya ulang ini ke sini, minus 1 dikali X3 minus X pangkat 3. Minus 1 dikali 2 minus 2. Nah, kalau ini X pangkat 2 dikali 3X berarti 3X pangkat 4. 3X pangkat 4. Kemudian minus X dikali 3X minus 3X pangkat 3. Nah, sekarang kita ambil yang sama-sama pangkatnya dan yang paling tinggi dulu. 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4 sama dengan 5X pangkat 4. Kemudian yang pangkat 3 minus X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 sama dengan minus 4X pangkat 3. Jadi diurutkan pangkatnya, sudah 4, 3 lagi. Terus kita cari yang 2, ternyata 2 tidak ada, yang pangkat 2 maksudnya. Terus ada pangkat 1 nih, 4X. 4X tidak ada pasangannya, jadi langsung saja ditambah 4X. Kemudian ada konstanta minus 2. Nah, gini. Mungkin ini agak rumit, tapi bagi saya ini kalau betul-betul dipahami juga bisa mudah kita melakukannya atau dikerjakan.
Jadi nanti tinggal latihan dan saya kasih tugas gitu ya. Sekali lagi, jika masih belum mengerti maka diulang-ulang videonya, karena kita sekarang belajar online. Saya kasihkan tugas dengan soal seperti ini. Ini ada. Nah, ini ada beberapa soal, tapi saya cuma kasih 3 saja. 1, 2, 3. Jadi nanti bisa dikerja pakai rumus kayak tadi, U dengan V. 1, 2, dan 3. Ingat, kalau tidak dimengerti diulang kembali. Video ini diputar ulang dan semoga dipahami dan bisa dikerjakan soalnya dengan benar. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Terima kasih.